Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Oke, langsung saja. Bani Abbasiyah, ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Para khalifah dan pembesar lainnya membuka peluang sebesar-besarnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Para khalifah sendiri pada umumnya adalah ulama-ulama yang mencintai ilmu, menghormati para sarjana, dan memuliakan para yang sangat concern terhadap kemajuan pengetahuan tersebut adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Beliau mendirikan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi nama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengkajian ilmu perpustakaan serta lembaga pendidikan atau perguruan tinggi. Dibahas secara singkat tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah, maka selanjutnya adalah kita membahas tentang hasil perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis dari sunnah, perawinya, isi, dan lain-lain. Pada masa itu bermunculan ahli-ahli hadis yang besar dan terkenal beserta hasil karyanya, antara lain 1. Imam Bukhari. Beliau lahir di Bukhara di 194 Hijriah di Baghdad. Kitabnya yang termasyhur adalah Al-Jami'us Sahih yang terkenal dengan Sahih Bukhari. Yang kedua, Imam Muslim. Yang ketiga, Abu Dawud. Yang keempat, Ibnu Majah. Yang kelima, At-Tirmidzi. Ilmu yang kedua adalah ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang menjelaskan tentang makna atau kandungan ayat Al-Quran, sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, hukumnya, dan lain-lain. Adapun ahli tafsir yang termasyhur ketika itu antara lain adalah Abu Jarir At-Tabari dan juga Abu Muslim Muhammad bin Harbah Isfahani. Adalah ilmu fikih. Ilmu fikih yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam atau segala sesuatu yang diwajibkan, dimakruhkan, dibolehkan, dan yang diharamkan oleh agama Islam. Ini adalah filsafat Islam. Filsafat Islam adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada, sebab asal hukumnya atau ketentuan-ketentuannya. Perkembangan selanjutnya adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yaitu ilmu yang mengajarkan cara-cara membersihkan hati, pikiran, dan ucapan dari sifat yang tercela, sehingga tumbuh rasa takwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dapat menciptakan kebahagiaan abadi, bersih lahir dan batin. Orang Muslim yang menjalankan kehidupan tasawuf tersebut. Selanjutnya adalah ilmu sejarah. Sejarah ialah ilmu yang mempelajari tentang berbagai peristiwa masa lampau yang meliputi waktu dan tempat peristiwa itu terjadi, pelakunya, peristiwanya, dan disusun secara sistematis. Dengan mempelajari sejarah, seseorang dapat mengambil pelajaran, manfaat, dan hikmahnya dari peristiwa tersebut. Selanjutnya yakni kedokteran. Pada masa dinasti Abbasiyah, kedokteran mengalami perkembangan dan kemajuan, khususnya tatkala pemerintahan Harun al-Rasyid dan khalifah-khalifah besar sesudahnya. Pada waktu itu, sekolah-sekolah tinggi kedokteran didirikan sehingga banyak mencetak sarjana kedokteran. Selanjutnya adalah ilmu matematika. Para tokohnya antara lain adalah Al-Khawarizmi. Beliau telah menyusun buku aljabar dan menemukan angka 0, angka 1 sampai 9 berasal dari Hindu yang telah dikembangkan oleh umat Islam atau Arab. Yang selanjutnya yakni Umar Khayyam. Buku karyanya adalah Treatise on Algebra dan buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa tentang ilmu-ilmu yang berkembang pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Maka selanjutnya kita akan pelajari tentang ilmuwan atau tokoh-tokoh Islam yang ada pada masa dinasti Abbasiyah. Ahli filsafat atau filosof Islam antara lain adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rushd yang dilahirkan di Cordova, Andalusia pada tahun 250 dan meninggal pada tahun 675 Masehi. Ilmuwan selanjutnya adalah ilmuwan yang bergerak pada kedokteran, yaitu